Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji dan syukur pada pagi hari ini kita masuk dalam minggu kedua di Hari Raya Paskah. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama bahwa ibadah minggu hari ini sekaligus baptisan kudus anak bagi keluarga Bapak Eliezer dan Ibu Naomi Angel. Dan kita memakai liturgi model M2 yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Abdi Tancikoti MTH sebagai pelayan firman dan pelayan liturgi Bapak Penatua Lukas Labiro. Demikian penjelasan pada pagi hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita akan saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati kita. Kita tabiskan ibadah kita. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi saudara yang datang bersekutu dalam nama Tuhan Allah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja menyertai saudara-saudara dan menyertai saudara juga. Amin. Puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi beri sinar-Mu menyerap. Kau memberikan, mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu.
Pengakuan dosa. Tuhan Allah di dalam firman-Nya berkata, "Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan." Baiklah kita berpaling dan kembali kepada jalan-Nya, sebab Dia adalah Allah yang setia mengasihi dan memberi pengampunan. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menyediakan bagi kami anugerah kehidupan dan keselamatan yang kekal. Kami mengaku bahwa seringkali kami tidak mampu hidup seturut kehendak-Mu. Pikiran, perkataan, dan perbuatan kami seringkali mencerminkan kasih Tuhan. Kami seringkali gagal melakukan apa yang Engkau ajarkan kepada kami melalui firman-Mu. Ampuni dan kasihanilah kami, umat yang berdosa ini ya Bapa. Kami mohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita memuji kembali nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 183, bait 1 dan bait yang kedua, menjulang nyata atas bukit kala. Menjulang nyata atas bukit kala. Menjulang nyata atas bukit kala. Terang benderang salib-Mu Tuhanku. Terang benderang salib-Mu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancarkan kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah, ke arah cahaya kasih yang mesra. Bagai pelaut yang karam merindukan, di ufuk timur pagi merekah. Salib-Mu Kristus tanda pengasihan. Salib-Mu Kristus Tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperikan. Di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Bagi saudara-saudara yang sungguh-sungguh mengakui dosa serta kesalahannya di hadapan Tuhan, dengarkan dan terimalah anugerah Allah dari Allah Bapa kita, sebagaimana diberitakan dalam 1 Petrus 2 ayat 24.
Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Allah kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Allah. Diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadi ku angkuh, kini heran. Tuhan besarlah rahmat-Mu. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Walau ku patut dihukumkan, Kaulah penuh anugerah. Darah Putra-Mu dicurahkan, membasuh dosa dan celah. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Saudara-saudara sekalian, saya mengajak kita semuanya untuk berdiri mendengar petunjuk hidup baru pada minggu ini. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana dinyatakan di dalam surat Yeskiel 11 ayatnya yang ke-19 berbunyi demikian. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Demikian petunjuk hidup baru. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah di dalam hidup kita. Amin. Jemaat saya persilakan duduk. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu.
tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Kita ulangi refnya sebagai doa kita bersama. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Kita bersyukur seminggu kita boleh beraktivitas, dan minggu pagi ini kembali kita dipanggil Tuhan. Ya. Kembali kita dipanggil Tuhan untuk mau hidup di dalam persekutuan bersama kehidupan orang-orang percaya melalui persekutuan Gereja Pauk Dasana Indah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan kita pagi ini ada rangkaian nanti yang akan kita saksikan, baik orang tua dan saksi maupun kehidupan jemaat, melalui sakramen baptisan kudus. Oleh karena itu sebelum kita melakukan itu ada kebenaran firman Tuhan yang akan membawa kita dalam persekutuan ini. Disiapkan dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 31. Bagi saudara-saudara yang membawa Alkitab, akan membantu saya membaca kebenaran firman Tuhan Yohanes 20 ayat 19 sampai 31. Ada 3 perikop pembacaan kita minggu ini, dan kita akan bergantian membaca. Perikop yang pertama, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, akan dibacakan semua kaum wanita. Selanjutnya, yang kedua, Yesus menampakkan diri kepada Thomas, akan dibacakan oleh kaum pria, dan maksudnya Injil dicatat akan dibacakan oleh pelayan firman. Disilakan kaum perempuan.
memang masih banyak tanda-tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini sudah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya, di dalam namanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mau mendengar serta memelihara firman Allah. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam. Ya, saya tahu kita ada dalam sukacita pada hari ini. Oleh karena itu, untuk menambah sukacita kita, mari kita salam kiri kanan, katakan Tuhan Yesus baik. Kiri kanan, Tuhan Yesus baik. Yang di atas sudah? Puji Tuhan. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur jika sampai pada hari ini tanda kemenangan kita masih kita saksikan bersama. Kita belum membuka atau membongkarnya, karena memang biasanya dalam setiap kegiatan perayaan Paskah, seminggu setelah Paskah itu suasana itu masih ada. Ya, suasana itu masih ada, apalagi ketika kebenaran firman Tuhan masih mengikat kita bagaimana kita merayakan Paskah. Ya, oleh karena itu minggu ini kalau dalam kalender dikatakan Paskah kedua, ya, Paskah kedua. Kalau beberapa waktu lalu saya selalu merenungkan ada Natal kedua, Paskah kedua, artinya apa gitu ya? Artinya apa dengan adanya Paskah 1, Paskah 2? Menurut saya ya, mau berapa kali pun Paskah, ya, mau seberapa kali pun kita lakukan saudara-saudara, kalau kita tidak mampu mengambil makna Paskah yang sesungguhnya itu percuma, ya, percuma. Oleh karena itu mengawali segala sesuatu pada hari ini, saya katakan tadi mari kita nambah dengan mengatakan Yesus itu baik, karena memang melalui Paskah kebaikan Yesus terus kita rasakan. Karena Paskah itu tidak hanya pada hari yang ketika kita laksanakan itu, terus dan terus dan terus, karena itu kemenangan. Ya. Kehidupan kekristenan kita selalu ada di dalam kemenangan, amin. Walaupun memang mau tidak mau, jujur atau tidak jujur, begitu banyak hal yang kita alami. Ya. Begitu banyak hal. Yang bersyukurnya kita ketika kita menghadapi berbagai macam persoalan hidup, tapi ketika hari Minggu ada sukacita tersendiri, ya. Kita terpanggil untuk mau apa? Mau dibaharui kehidupan kita. Nah, hari ini mari kita lihat dari perikop yang pertama. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ya. Ada apa dengan murid-muridnya? Ngumpet kali ya? Benar. Ya. Kalau menurut kebenaran firman Tuhan, ya, poin yang pertama ini bahwa murid-muridnya itu ada di dalam satu ruangan, ya, ada di suatu tempat. Boleh dikatakan mereka bersembunyi, mereka takut karena situasi dan kondisi. Karena memang ini rasa takut ini sebenarnya terbawa tidak ketika Yesus bangkit, ya, tetapi ketika Yesus ditangkap, murid-muridnya sudah mulai takut, tidak ada yang muncul. Ada muncul tapi menyangkal Yesus, ada rasa takut. Jadi rasa takut itu sudah mulai dari situ. Ya. Selanjutnya ketika Yesus bangkit, nah ini yang lebih membuat mereka takut. Takut kenapa? Ya. Karena mereka dicari, mereka dikejar. Karena murid-murid Yesus dituduh oleh prajurit pada waktu mereka yang mengambil dan menyembunyikan Yesus. Jadi rasa takut itu terus terbawa. Akhirnya mereka boleh berkumpul bersama membicarakan kira-kira apa yang terjadi ketika orang yang kita percaya, guru kita sudah tidak ada. Apa yang harus kita buat? Ini yang menjadi salah satu poin pembicaraan murid-murid Yesus. Ya.
Kira-kira apa yang kita lakukan ya? Guru kita yang selalu membawa kita bersama dalam pelayanan sudah tidak ada. Mari kita renungkan bersama, mari kita ada di dalam doa, mari kita bersatu. Akhirnya mereka ada di dalam persekutuan bersama. Ya, jadi dari rasa takut itu tumbuh satu sukacita. Mari kita berdoa bersama supaya kita bisa hilangkan rasa takut ini. Luar biasa saudara-saudara. Ya. Luar biasa yang dialami oleh murid-murid Yesus. Namun selanjutnya dikatakan, tiba-tiba Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yesus menampakkan menampakkan diri kepada muridnya pada waktu itu. Rasa takut tadi yang menghantui mereka berubah menjadi satu sukacita yang luar biasa. Kenapa? Karena Yesus ada di tengah-tengah murid-muridnya. Ada di tengah-tengah murid-muridnya, saudara-saudaraku. Namun saudara-saudara, ada satu hal ya, ada kata yang selalu memang kita sebutkan di sini. Muncul di sini pada ayat yang ke-21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Shalom. Nah, jadi kata inilah yang selalu dan yang selalu kita pakai. Artinya apa saudara-saudaraku? Damai sejahtera ada pada diriku. Jadi ketika saya menyapa teman-teman, saudara-saudara, shalom, berarti ada sukacita yang saya rasakan dan saya mau bagi. Ya. Jadi jangan kita sambil sakit hati, marah-marah, shalom. Oh, itu tidak ada gunanya. Ya, itu tidak membawa damai saudara-saudara. Karena apa? Ya, karena ketika kita berkata shalom berarti ada damai, ada sukacita. Kita sampaikan kepada orang lain, kepada jemaat. Jadi kita harus membiasakan diri saudara-saudara untuk menghilangkan setiap rasa ragu, rasa takut dan lain sebagainya. Katakan shalom bagi siapa saja. Supaya apa? Supaya damai dan sejahtera yang kita miliki bisa terbagi, bisa dimiliki. Yang mungkin tadi keluarga merasakan ada persoalan mungkin sangat berat, ketika kita hadir membawa, ya, secara spontan mereka akan jawab shalom. Ya, terbagilah sukacita itu. Nah, jadi kata inilah yang memang menjadi pengajaran bagi kita. Mari, ya, bukan berarti tidak boleh lagi sampaikan selamat pagi, enggak begitu ya. Tidak seperti itu. Namun membiasakan diri sebagai orang percaya menyampaikan kata shalom. Ya, biasa juga orang walaupun di tengah keramaian, misalnya di pasar, shalom, kadang saya ngerasa gimana gitu ya. Di tengah-tengah keramaian orang teriak shalom gitu. Sebenarnya merupakan satu sukacitanya kali ya. Cuma terkadang kita yang hanya biasa nyampe ketemu di rumah, di gereja dan sebagainya di situ, ketika di tengah-tengah keramaian kita tidak berani menyampaikan itu. Ya. Sebenarnya itu biasa saja bagi kita. Karena apa? Karena kita mau bagi damai sejahtera. Selanjutnya saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayatnya yang ke-20 dikatakan, 22 dikatakan, dan sesudah berkata demikian ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni orang, dosamu diampuni, dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata ketika Yesus hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, ada satu kekuatan baru yang Yesus berikan kepada mereka, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang membawa kembali sukacita. Roh Kudus itulah yang membawa dan yang menghilangkan rasa takut tadi. Ya. Luar biasa saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan ya. Jadi Roh Kudus itu bagi kita adalah satu kekuatan kita, pembaharu kehidupan kita orang percaya. Ya. Ada Roh Kudus di dalam hatimu hari ini saudara-saudara? Amin ya. Ya, harus amin saudara-saudara, harus amin. Karena Roh Kudus juga yang memampukan kita fokus pada hari ini dalam kebenaran firman, karena Roh Kudus saudara-saudara. Ya. Karena kalau iblis pasti hanya ngobrol. Ya.
Satu dengan yang lain pasti hanya ngobrol. Tapi saya percaya pada hari ini ruangan ini dipenuhi oleh Roh Kudus, menghilangkan rasa takut kita, menghilangkan persoalan yang kita terima di rumah dan kita tinggalkan di rumah. Dan ketika hadir dalam persekutuan hari ini, kita bawa sukacita bersama. Itu adalah Roh Kudus tentang kebangkitan Yesus. Saudara-saudaraku, terus kepada perikop yang kedua. Nah, inilah yang menjadi penekanan kita pada hari ini. Di mana ayatnya yang terakhir dikatakan. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah sebenarnya ayat firman Tuhan yang akan memberi kekuatan kepada kita bersama, yang selalu mengingatkan kita. Ya. Terkadang kita kalau tidak melihat bukti kita tidak percaya. Ada mujizat di sana, wah biasa aja kan ya. Karena apa? Karena kebiasaan kita seperti itu. Ya. Sama dengan kebangkitan Yesus. Ternyata ada juga yang tidak percaya. Bahkan dia katakan, sebelum aku melihat, mencucukkan tanganku, sekali-kali aku tidak percaya. Ya. Namun Yesus merubah semuanya itu. Shalom tadi, damai tadi merubah semua itu. Secara khusus kepada salah satu murid Yesus, yaitu Thomas. Sama sekali dia tidak percaya, saudara-saudara, ketika dia bertemu dengan sahabat-sahabatnya, murid-murid Yesus yang lain dan menyampaikan hal itu. Tetapi dengan tegas dia katakan, sebelum aku mencucukkan, sebelum aku melihat, dan lain-lain sebagainya, aku tidak akan percaya. Saudara-saudara, maukah kalau hari ini saya katakan bahwa kita adalah Thomas-Thomas modern, Thomas-Thomas sekarang? Ya. Tentu tidak, saudara-saudara. Karena kehidupan kekristenan kita telah dirubah, saudara-saudara. Roh Kudus hadir di dalam perjalanan kehidupan kita masing-masing dan mau mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya. Kalau memang kita akan seperti Thomas, kita akan katakan, ya hari ini nggak ada Tuhan Yesus kok, mataku saya nggak ngelihat gitu. Ya. Apa kita akan berkata seperti itu? Tentu tidak, saudara-saudara. Tentu tidak. Karena apa? Karena kita mengimani kebangkitannya. Karena kita mengimani kebangkitan Yesus yang memberi kemenangan bagi kita bagi kita orang yang percaya. Ya. Kita mengimani itu, saudara-saudara. Oleh karena itu jangan pernah sekali-kali katakan, kalau saya tidak melihat bekas paku, saya tidak akan percaya. Jangan, saudara-saudara. Nah, kalau di dunia sekarang, saudara-saudara, apalagi di media sosial menjadi soal, ya, menjadi pertentangan bagi orang-orang yang tidak menerima kebangkitan Yesus. Ya, menjadi perdebatan, saudara-saudara. Ya, makanya terkadang ketika saya melihat media sosial itu, saya skip aja. Ya, takut jangan sampai iman saya berubah, bergeser dari yang sesungguhnya. Karena apa? Karena perdebatan-perdebatan itu. Walaupun saya yakin tidak. Ya. Walaupun saya yakin ketika saya baca itu tidak akan merubah iman saya. Tapi saya terkadang tidak mau mempersoalkan hal yang seperti itu. Apalagi ya, yang mempersoalkan itu hamba-hamba Tuhan. Anak-anak Tuhan yang katanya rajin gereja. Ya. Banyak sekarang, saudara-saudara, sekte-sekte baru juga sekarang ada. Ada sekarang sekte Kristen, kalau tidak salah dia katakan begini, ingat orang-orang Kristen, tanpa perbuatanmu kamu tidak akan pernah selamat. Ingat itu. Nah, sekte baru loh, itu orang Kristen. Ya, dan itu beredar. Ya. Kalau kamu tidak berbuat baik sebanyak mungkin, kamu tidak akan pernah diselamatkan. Itu sekte sekarang. Hati-hati, saudara-saudara. Hati-hati, saudara. Karena apa? Bagi kekristenan keselamatan adalah anugerah, ya, yang tidak bisa ditawar dengan apapun juga. Allah berikan keselamatan yang Yesus berikan kepada kita melalui salib.
tanpa syarat bagi kita saudara-saudara. Hanya karena kasih. Karena kasih Yesuslah, kasih Allah yang mengutus anaknya yang tunggal. Sehingga sampai pada hari ini kita bisa selamat. Bukan karena kita berbuat baik terlalu banyak. Ya. Jadi itu sekte yang harus kita waspadai. Oleh karena itu sekali lagi saudara-saudara, hiduplah terus di dalam kebahagiaan. Ya, walaupun kita tidak melihat bekas pakunya, namun kita imani Yesus benar bangkit dari antara orang mati. Dan yang terakhir saudara-saudaraku, maksudnya Injil dicatat. Injil adalah kabar baik. Ya. Kenapa Injil ini disampaikannya? Iya, menyampaikan kabar baik tentang siapa? Tentang Yesus itu saudara-saudara. Ya. Tentang Yesus itu sendiri. Karena hanya keempat Injil inilah yang begitu banyak menceritakan siapa Yesus yang sesungguhnya. Apa yang Yesus lakukan, seperti apa pengorbanan Yesus. Hanya Injil saudara-saudara. Kalau kitab lain menubuatkan hal-hal yang akan terjadi. Namun Injil mencatat bahwa Yesus mati dan bangkit dari antara orang mati. Inilah inti kepercayaan iman Kristen saudara-saudara. Mengimani bahwa kematian Yesus memberi kemenangan bagi kehidupan orang percaya. Oleh karena itu mari saudara-saudaraku, terus belajar dari Injil. Terus kebenaran firman Tuhan ini kita renungkan bersama-sama. Namun ada satu hal yang Tuhan mau bagi kita, yaitu melaksanakan dan melakukan misi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Ya. Misi Kristus saudara-saudaraku. Ada misi yang Yesus kerjakan bersama murid-muridnya pada waktu itu. Mereka melakukan tugas pelayanan di berbagai tempat. Kita akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kalau tema kita berkata beriman pada kebangkitannya adalah membangun komunitas. Komunitas apa yang dimaksudkan di sini? Itulah komunitas persekutuan doa. Akan diawali dengan keluarga kita masing-masing. Ya. Dari keluarga saudara-saudara. Komunitas kecil, persekutuan yang paling indah adalah keluarga kita masing-masing. Adakah persekutuan itu tercipta dalam keluarga kita? Ya. Hanya kita yang tahu saudara-saudara. Hanya kita yang tahu. Bagi yang memang sampai pada hari ini terjadi dan memiliki komunitas persekutuan keluarga, terima kasih, puji nama Tuhan. Dan yang belum ada, mari kita memulainya. Kita memulai saudara-saudara. Karena ketika kita mengimani kebangkitannya, ada satu hal yang Tuhan mau, ada misi Kristus yang harus kita lakukan. Mungkin kita tidak akan pergi ke ujung dunia, tetapi mari kita baharui persekutuan keluarga kita. Hidup di dalam persekutuan keluarga. Kalau persekutuan Pauk Dasana Indah melakukan itu melalui komisi Bapak, komisi Ibu dan lain sebagainya, ya, itu awal. Namun yang lebih penting adalah mengawali semua itu dari keluarga kita. Mari saudara-saudara, hidup di dalam komunitas Allah, hidup di dalam persekutuan keluarga kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Amin. PKJ 255, firman-Mu kupegang selalu. Firman-Mu kupegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang
aku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam pelayanan sakramen baptisan kudus. Dengarkanlah penetapan dan pengajaran. Saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini kita akan melayankan sakramen baptisan kudus. Dengan sakramen ini kita menyatakan iman kita bahwa Bapa kita di dalam Yesus Kristus adalah juga Bapa dari anak ini. Anak ini menjadi bagian anggota gereja Tuhan yang kudus. Anak ini juga dipanggil untuk menerima warisan keselamatan yang dari Yesus Kristus melalui kedua orang tuanya. Baptisan membawa seseorang masuk ke dalam kesatuan dengan Kristus dan menjadikan dia bagian dari tubuh Kristus, yaitu gereja. Baptisan merupakan tanda dan bukti pembersihan dosa kita. Baptisan seumpama surat bermeterai yang menegaskan kepada kita bahwa segala dosa kita telah dihapuskan dan ditiadakan. Sedemikian rupa hingga tidak akan muncul lagi di hadapannya. Tuhan Yesus pernah menyambut seorang anak dan memeluk anak itu serta berkata, "Barang siapa menyambut anak ini di dalam namaku, ia menyambut aku. Dan dalam pangkuannya ia meletakkan tangannya serta memberi berkat." Demikianlah bahwa sakramen baptisan kudus ini merupakan sukacita bagi gereja Tuhan dan sukacita bagi persekutuan kita, karena bertambah lagi jemaat Tuhan di muka bumi. Mari kita berdoa. Sungguh besar kemurahan dan rahmat-Mu ya Allah. Engkau telah menopang keluarga ini hingga sebagai orang tua dengan penuh syukur memberi anaknya dibaptis. Dengan iman yang mereka miliki, kiranya Engkau memberkati pembaptisan ini. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika saya memanggil kehidupan keluarga yang anaknya dibaptis pada hari ini, disilakan untuk berdiri dan akan menjawab beberapa pertanyaan. Keluarga Bapak Eliezer William Tangke bersama saksi, disilakan untuk berdiri. Agar Tuhan dan jemaat di sini mengetahui keyakinan saudara bahwa anak saudara telah menerima perjanjian Tuhan dan akan menerima kehendaknya, maka saya meminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Percayakah saudara kepada Allah Bapa Pencipta dan Pemelihara kita, kepada Yesus Kristus anaknya Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang membaharui hidup kita? 2. Apakah saudara-saudara percaya bahwa perjanjian antara Tuhan dan saudara berlaku juga untuk anak saudara? Pertanyaan yang ketiga atau yang terakhir, apakah saudara-saudara berjanji untuk menjadi teladan bagi anak saudara dan mengajarkan firman Allah kepadanya? Keluarga Bapak Eliezer William Tangke bersama saksi, apakah jawabmu? Tuhan mendengar jawaban saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian, saya ajak kita semuanya untuk berdiri. Bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu, bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Pelayanan baptisan kudus. Orang tua dan saksi dari anak Evangelil Olivia Tangke disilakan untuk maju ke depan. Evangelil Olivia Tangke. Aku membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara-saudara. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Serikat persaudaraan baiknya yang kedua. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang oleh-Mu sekalian dipuji disembah. Keluarga Bapak Eliezer William Tangke bersama saksi, dengarkanlah pesan. Dengan baptisan, Tuhan memberi anak saudara kehidupan yang baru.
Hendaklah saudara bersungguh-sungguh untuk membantu anak ini agar ia bertumbuh di dalam iman, sehingga kehidupan baru anak ini semakin kuat setiap hari. Saudara perlu mendidik anak saudara hingga ia berangsur-angsur mengerti makna perjanjian Allah ini serta firman-Nya. Dan pada waktunya mengaku iman percayanya sendiri sepenuh hati. Orang tua dan saksi disilakan menghadap ke jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anak ini sebagai anggota tubuh Kristus dan pewaris kerajaan Allah dengan penuh kasih dan sayang. Amin. Kami menerima dengan sukacita. Amin. Selanjutnya penyerahan akta baptisan. Buatlah dia, kita menyanyikan Kidung Jemaat 304 ayat yang keempat. Buatlah dia anakmu penuh, dan namanya yang ini disebutkan kau tulis dalam kitab kehidupan, jadi anggota tubuh putramu. Diberikan kesempatan kepada Komisi Bapa untuk memuji Tuhan.
Sebab dia bangkit, terpujilah Yesus. Itulah syair lagu memberkati persekutuan kita bersama-sama pada hari ini, dan terima kasih kepada Komisi Bapak. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga, Allah yang begitu baik di tengah-tengah perjalanan hidup kita, kami. Allah yang telah mengutus Yesus Kristus sebagai pendamai bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah persekutuan kami pada hari ini dalam merayakan Paskah yang kedua, kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan yang selalu mengingatkan kembali kepada kami betapa benar Tuhan bangkit, betapa Tuhan benar menang dari kematiannya. Namun di balik kemenangan itu Tuhan, ada visi dan misi yang harus kami kerjakan sebagai orang yang percaya, yaitu menyampaikan Injil kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah tugas dalam pemberitaan Injil ini melalui misi-Mu kami akan kerjakan masing-masing pribadi dan keluarga kami Tuhan. Namun kami akan mengawalinya dengan keluarga kami masing-masing. Tanamkan firman Tuhan itu di hati kami semua Tuhan, agar kami mampu mewujud nyatakan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu mau berdoakan kehidupan jemaat-Mu. Engkau lihat dari ketinggian-Mu mereka sudah boleh hadir pada hari ini dengan ungkapan syukur dan sukacita. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan jemaat-Mu. Jika mereka hadir pada hari ini ada dalam pergumulan, Tuhan tolong mereka. Bantu dan jangan biarkan mereka memikul setiap apa yang menjadi persoalan hidup mereka sendiri. Tetapi biarlah ya Tuhan, dengan kuasa-Mu, jemaat-Mu mampu melewati setiap persoalan-persoalan hidup. Pergumulan jemaat-Mu dalam tentang ekonomi mereka Tuhan, pendidikan mereka dalam mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, lansia, janda, anak yatim. Kami serahkan kehidupan jemaat-Mu ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, hidup kami hanyalah milik-Mu. Engkau yang memberi kemenangan kepada kami, dan kami percaya Engkau juga akan menuntun kami hingga kemenangan itu kami terus nyatakan di tengah-tengah perjalanan hidup kami. Kami percaya Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu, kami akan mampu melewati setiap hari-hari kami. Bapa di dalam surga, kami berdoakan kehidupan anak-anak kami yang masih di bangku pendidikan, dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan pendidikan mereka. Tuhan tambah-tambahkan hikmat, kemampuan dan kepandaian agar mereka bisa meraih apa yang mereka cita-citakan Tuhan. Dan kami percaya tangan Tuhan terus bersama dengan anak-anak kami. Mungkin sampai pada hari ini mereka ada di dalam peristirahatan dan libur. Biarlah juga Tuhan memberkati aktivitas mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di tengah-tengah sukacita kami bersama dalam persekutuan ini, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang ada dalam kelemahan tubuh karena sakit dan pemulihan. Ada Ibu Rosnauli Tondang, Bapak Penatua Sujito, Ibu Sri Lestari, Bapak Adri Liau, keluarga Bapak TJ Nainggolan, Ibu Sisilia Suparmi, anak Sem dan Bayu, Saudari Verina Simbolon, Ibu Wahyu Maharani, juga ada Bapak Yan Hatu. Tuhan, kehidupan mereka ada di dalam tangan Tuhan. Kami tahu ketika mereka ada dalam kelemahan tubuh, Tuhan, mereka ada di dalam kemenangan bersama Kristus, boleh melewati Paskah bersama. Namun sampai hari ini mereka lemah karena penyakit yang mereka hadapi. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan membantu mereka, Tuhan akan memulihkan kehidupan mereka melalui usaha-usaha yang mereka lakukan. Jika ada yang dirawat oleh tangan-tangan dokternya, biarlah juga Tuhan memberkati. Dan kami percaya Tuhan, waktu Tuhanlah yang akan membawa mereka hidup di dalam kebahagiaan karena sukacita kesembuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di tengah-tengah sukacita kami dalam persekutuan juga kami mau berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang berulang tahun, baik itu kelahiran maupun pernikahan.
Tanggal 2 April, Bapak Hendra P. Nainggolan. 4 April, Ibu Anci Oliver Otemusu. 5 April, Ibu Ika Rahma Utami. 6 April, Saudara Carter Ferdinand Sapa. Terima kasih Tuhan atas usia ini. Kami percaya ini karena bukti cinta dan kasih sayang Tuhan bagi saudara-saudara kekasih kami. Dan Tuhan juga yang akan menyempurnakan sukacita mereka Tuhan. Dengan harapan biarlah dengan bertambahnya usia, mereka akan selalu ada di dalam Tuhan. Mereka akan selalu mempersembahkan hidup mereka kepada Tuhan. Hidup di dalam sukacita. 7 April, hari pernikahan, ulang tahun pernikahan Bapak Ponda Palea bersama Ibu Martina Kala. Luar biasa karyamu Tuhan bagi kehidupan keluarga ini. Berkati kehidupan keluarga ini. Biarlah kehidupan keluarga ini akan terus menjadi keluarga yang takut akan Tuhan bersama anak-anak. Dan kami percaya kuat dan sehat juga. Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan keluarga ini. Dan biarlah kebahagiaan yang mereka terima akan mewarnai perjalanan hidup mereka selanjutnya. Bapa di dalam surga, hamba-Mu mau berdoa untuk pelayanan program majelis jemaat dan komisi termasuk diakonia di dalamnya. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Setiap program yang ada kami serahkan kepadamu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan membantu hamba-hamba Tuhan di sini untuk bisa melaksanakan tugas itu. Tentunya dengan sukacita dan bertanggung jawab. Sehingga melalui pelayanan majelis jemaat, komisi dan diakonia Tuhan, jemaat-Mu akan bertumbuh di dalam Tuhan. Karena kami saling memperhatikan satu dengan yang lain. Secara khusus Bapa di dalam surga, kami bersyukur jika salah satu program pelayanan baptisan kudus pada hari ini boleh berjalan dengan baik. Engkau berkati kehidupan keluarga Bapak Eliezer bersama Ibu Naomi Angel dan saksi yang boleh menyadari akan kehidupan dan pertumbuhan anak kekasih mereka adalah milik Tuhan. Sehingga dengan sadar dan ketulusan mereka boleh membawa anak kekasih mereka untuk diserahkan menjadi ahli waris kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kehidupan keluarga ini kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya mereka akan bertanggung jawab di hari-hari hidup anak kekasih mereka. Sehingga anak kekasih mereka ini terus ada di dalam Tuhan. Biarlah berkat-Mu Tuhan akan menjadi milik kehidupan keluarga Bapak Eliezer, Ibu Naomi, bahkan semua saksi. Secara khusus anak kekasih mereka Evangeli Olivia Tangke. Terima kasih Tuhan. Hari ini anak kekasih boleh menjadi bagian dalam pelayanan gereja-Mu. Menjadi ahli waris keselamatan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih. Pertumbuhan anak kekasih Evangelion ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Walaupun anak kekasih pada hari ini ada dalam kelemahan tubuh karena panas, biarlah Tuhan yang akan menjamah dan memberkati dia Tuhan. Sehingga ketika dia menerima urapan Tuhan, Roh Kudus Tuhan akan bersama-sama dengannya, akhirnya dia ada di dalam satu kekuatan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk pelayanan BP POG, PGI, PGW Banten. Biarlah setiap pelayanan yang mereka lakukan, kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berdoa kami secara khusus Bapa di dalam sorga, POG Tesalonika, yang mungkin sampai pada hari ini Tuhan, mereka belum bisa dengan damai melaksanakan ibadah-ibadah karena ada gangguan warga mengenai tempat ibadah mereka. Kami tidak mampu berbuat apa-apa Tuhan. Sebagai saudara-saudara seiman kami hanya mampu berdoa. Tuhan yang akan melihat, Tuhan yang akan memberkati. Bahkan akan memberi hikmat kepada warga yang ada di sekitar, bahkan pemerintah setempat untuk bisa menyelesaikan ini Tuhan. Karena apa yang mereka lakukan adalah tugas dan tanggung jawab mereka untuk memuliakan Tuhan melalui persekutuan gereja. Dan kami percaya Tuhan, dengan lawatan-Mu lah, saudara-saudara kekasih kami POG Tesalonika akan bisa menghadapi ini. Namun di tengah-tengah tekanan yang ada, mereka akan tetap kuat, tidak akan goyah. Dan akhirnya tempat yang Tuhan sediakan bagi mereka, kami percaya akan dipakai untuk memuliakan Tuhan melalui persekutuan yang terjadi. Terima kasih Tuhan, bangsa dan negara Indonesia juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Inilah kehidupan kami Tuhan, inilah doa permohonan kami. Jauh dari kesempurnaan, tetapi kami percaya Tuhan sempurnakan doa kami dengan doa Bapa kami yang kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam persembahan syukur. Minggu ini, minggu pertama di bulan April, kita akan memberikan persembahan syukur dan persembahan diakonia, yaitu kantong hitam, untuk menopang kegiatan diakonia di gereja kita. Marilah kita menyatakan syukur atas berkat dan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita, dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sambil mengumpulkan persembahan, kita memuji Tuhan dari pelengkap indung jemaat nomor 149 bait 1 dan seterusnya. Ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya.
Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha pengasih, kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu bagi kehidupan kami. Terima kasih untuk kesehatan, untuk berkat-Mu bagi kehidupan kami Bapa. Kalau pada saat ini Tuhan, kami jemaat-Mu boleh diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini Bapa, agar dapat dipakai untuk pelayanan kasih-Mu di gereja kami ini Bapa. Bapa berkati jemaat-Mu Tuhan dalam usaha dan pekerjaan. Kiranya Tuhan memberkati kami. Biarlah apa yang kami usahakan ini Tuhan boleh Engkau berkati Tuhan. Terus naik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah seluruh kehidupan kami ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami juga berdoa buat Bapak Ibu Majelis yang mengelola persembahan ini Tuhan. Biarlah kami boleh bekerja dengan baik Tuhan. Hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Mohon kesabarannya, saya akan membacakan pokok warta jemaat. Warta jemaat ini terbit sekali seminggu dan dimaksudkan sebagai media informasi bagi jemaat. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Pogda Sana Indah dan berkeinginan untuk menjadi anggota jemaat agar dapat dilayani seterusnya, mohon kesediaannya untuk mendaftarkan kepada majelis yang bertugas. Yang pertama, kebaktian umum. Kebaktian umum dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Kebaktian hari ini Minggu 7 April 2024 dilayani oleh Bapak Pendeta Abdi Tancikoti MTH sebagai pelayan firman, pelayan liturgi oleh Bapak Penatua Lukas Labiro, organis oleh Saudara Dio Divenka, kantoria Saudara Kefas Labiro dan Saudari Kaila Labiro, persembahan pujian dari Komisi Bapak, operator laptop dan sound system oleh tim multimedia. Atas pelayanannya kami ucapkan terima kasih. Yang kedua, kebaktian kategorial. 1. Ibadah Komisi Anak dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 7 pagi bertempat di gereja. Untuk hari Minggu depan tanggal 14 April 2024, pelayan liturgi oleh Kak Dinji, pelayan doa oleh Kak Kaila, pelayan musik Ibu Irma Labiro dan Kak Ryan Metekohi, kelas Bethlehem oleh Ibu Marlis, kelas Nazaret dan Galilea oleh Kak Kaila, kelas Yerusalem oleh Ibu Irma. Mohon perhatian orang tua untuk mengingatkan dan mengantar putra-putrinya. Yang kedua, jadwal ibadah Komisi Remaja pada sore hari ini Minggu 7 April 2024 diliburkan karena sudah bergabung dengan HUT Kopaja kemarin. Dan untuk hari Minggu depan tanggal 14 April, pelayan firman oleh Bapak Penatua Richard Rajasa, pelayan liturgi Saudara Niko, pelayan doa Saudara Derel, pelayan musik Saudara Vino. Mohon perhatian dan kehadiran semua komisi remaja. Yang ketiga, jadwal ibadah Komisi Wanita pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 pukul 19 atau jam 7 malam. Pelayan firman oleh Bapak Penatua Eko Budianto, pelayan liturgi Ibu Martina Kala, pelayan doa Ibu Heni Sutardi, pelayan musik Ibu Irma Nusantari. Mohon perhatian dan kehadiran semua komisi wanita. Yang keempat, jadwal ibadah Komisi Usia Indah dilaksanakan pada hari Sabtu 13 April 2024 pukul 10 pagi bertempat di gereja. Pelayan firman oleh Ibu Penatua Ance, pelayan liturgi Ibu Nanik Dina. Tema tetap setia dari Amsal 19 ayat 22. Mohon perhatian dan kehadiran semua usia indah. Yang kelima, jadwal ibadah Komisi Pemuda pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 jam 7 malam bertempat di gereja dengan pelayan firman Bapak Penatua Lukas Labiro, pelayan liturgi Saudari Sulistiana Amasia,
Pelayan musik Saudara Ferianto. Tema perjuangan yang tidak sia-sia. Filipi 3 ayat 7 sampai dengan 11. Mohon perhatian dan kehadiran semua Komisi Pemuda. Yang keenam, HUT Gereja Pogdasana Indah ke-34. Dalam rangka kegiatan HUT Gereja yang ke-34 yang rencananya akan dilaksanakan di Puncak pada bulan Agustus 2024, maka mulai hari ini, Minggu 7 April 2024, sepulang ibadah, panitia akan melakukan pencarian dana berupa penjualan makanan. Mohon partisipasi dan dukungan dari semua jemaat. Yang ketujuh, Pendeta Majelis dan Jemaat Gereja Pogdasana Indah mengucapkan selamat berbahagia kepada Bapak Eliezer William dan Ibu Naomi Angel atas baptisan anak terkasih Evangeline Olivia Tangke. Tuhan Yesus memberkati. Dan yang kedelapan, diberikan kesempatan kepada panitia HUT Gereja untuk memberikan informasi mengenai HUT Gereja yang akan dilaksanakan di bulan Agustus 2024. Untuk waktunya kami persilakan. Jemaat yang dikasih Tuhan, izin meminta waktunya sebentar untuk mendengarkan beberapa informasi terkait dengan kegiatan HUT gereja kita sebagai berikut. Pelaksanaan ibadah dan perayaan HUT gereja nanti yang ke-34 nanti akan diadakan di luar. Kita terakhir mungkin di tahun 2017 ibadah di luar, dan pada tahun ini kita coba untuk kembali dilakukan ibadah dan perayaan di luar. Nanti pada hari Jumat sampai Minggu tanggal 2 sampai 4 Agustus 2024. Jadi kita nanti akan berangkat itu Jumat malam. Kemudian tempatnya di Villa Ardila 2 Cisarua, Bogor. Ini sebelum Taman Safari, jadi tidak terlalu jauh. Nah, untuk peserta nanti dengan terpaksa kami meminta kontribusi dari jemaat. Untuk tiap peserta itu kami kenakan 125.000 per orang. Dan bila ada peserta yang di luar jemaat, bisa mengikuti dengan kontribusi 200.000. Yang kelima yaitu pendaftarannya nanti panitia mohon bantuan dari setiap komisi untuk bisa mengkoordinir, ya, dari komisi Bapak, Ibu, Pemuda Remaja dan Sekolah Minggu untuk pendaftaran peserta ini nanti. Dan kuota kita adalah 120 orang. Jadi sebenarnya itu villa untuk 130, tapi kita nego-nego bisa turun 120 orang. Jadi cukup banyak. Jadi saya sih mengharap jemaat bisa ikut semua, karena ini ada ring 4 bulan lah ya, kurang lebih. Bisa mulai dari sekarang bisa mengumpulkan atau menabung untuk kontribusi ini, dan juga bisa mengering waktu supaya di hari hanya nanti tanggal 2 dan 4 bisa ikut semua. Nah, seperti diwatakan tadi, ada kekurangan dana, jadi nanti panitia akan menggalang dana dalam bentuk mungkin penjualan makanan dan lain-lain. Oleh karena itu, kembali panitia sangat mengharap partisipasi dari jemaat untuk dalam rangka penggalangan dana ini untuk turut aktif berpartisipasi juga. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Kami
kami panitia tidak bisa apa-apa tanpa dukungan dan partisipasi dari jemaat semua. Terima kasih. Demikian warta jemaat pada minggu hari ini. Selebihnya jemaat dapat membaca pada warta yang sudah dibagikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kidung Jemaat 408 baitnya yang pertama dan yang kedua kita akan nyanyikan bersama, Di Jalanku Ku Diiring. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai sorgawi asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah boleh mengikuti ibadah pada hari ini, bahkan kebenaran firman-Nya boleh menjadi bagian kita. Tugas kita lakukan itu, agar kita boleh berbahagia, karena kita boleh menerima kemenangan atas kebangkitan Yesus. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Ibadah selesai, disilakan jemaat bersaat teduh. Tuhan memberkati kita.